Halo guys, perkenalkan nama saya Nisa Nur Azizah. Halo, saya Fadila Lutfi Ramadanti. Halo, perkenalkan nama aku Delia Ejun Balagwi. Halo guys, perkenalkan nama aku Adelia Prasasti Ramadhani. Guys, perkenalkan kita dari kelompok 10. Di sini kita akan mengeksplor Candi Ratu Boko dan kita akan mengetahui apa aja sih 4A yang ada di Candi Ratu Boko. Tidak lupa, kita juga akan mewawancarai Pak Bagus sebagai pengelola Candi Ratu Boko. Stay tune! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bagus, selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kita akan ngobrol bareng Pak Bagus mengenai situs Candi Ratu Boko, tentang atraksinya, amenitas, fasilitas, dan ancillary-nya. Boleh? Oke, baik. Mohon Pak Bagus untuk perkenalan ke teman-teman. Ini sudah yang ketiga ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Bagus Sujianto. Saya pamong budaya ahli muda di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Tugas saya di saat ini ada di dalam Jayadipuran di Pokja Kemitraan dan Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, baik. Lalu di sini kita akan memberikan beberapa pertanyaan terkait Candi Ratu Boko. Langsung ke pertanyaan C ya Pak ya. Siap. Yang pertama, profil sejarah singkat mengenai Candi Ratu Boko sendiri itu apa Pak? Ya, situs Keraton Ratu Boko itu merupakan situs keraton, beda dengan percandian seperti umumnya. Ini disampaikan di Prasasti Abayagiri Wihara yang dikeluarkan oleh Rakai Panangkaran berangka tahun 792 Masehi. Bercerita tentang sebuah situs pemukiman keraton milik dinasti Sailendra. Sifat agamanya Hindu. Kemudian berbeda dengan tempat-tempat ibadah yang lainnya. Ini merupakan situs pemukiman, ada
kedaton, ada gerbang, ada kedaton, ada keputren, dan ada sumur, dan beberapa candi persembahan, bokor, dan candi pedupaan, itu yang semuanya mendukung untuk aktivitas pemukiman seperti itu. Berarti Candi Ratu Boko sendiri itu apakah benar dipengaruhi oleh Buddhisme dan Hinduisme, Pak? Iya, Kedua agama. betul. Iya. Oke, baik. Lalu selanjutnya atraksi apa saja yang bisa dilakukan di Candi Ratu Boko selain melihat candinya? Selain melihat candi, ada beberapa atraksi menarik di sana. Salah satunya adalah sunset. Kita bisa melihat sunset secara langsung, melihat Prambanan dari ketinggian, kemudian view Merapi yang terbuka, kemudian selain itu juga kalau melihat percandian, sifat percandiannya, sifat bangunannya sendiri, komplek bangunannya sendiri yang memang berbeda, yaitu pemukiman, kompleksitasnya untuk kajian itu sangat-sangat bagus di sana. Lalu di sini membahas amenitas. Untuk amenitas sendiri, apakah sudah memadai bagi wisatawan? Soalnya tadi seperti yang telah kita observasi tadi itu fasilitasnya sudah sangat lengkap, ada kamar mandi, musola, pusat informasi dan lain-lain. Nah, menurut Bapak, adakah yang perlu dikembangkan lagi, yang harus diperbaiki lagi? Sebenarnya di sana itu terus berkembang ya, karena kajian, kemudian pengembangan objek itu juga terus-menerus berkembang, terus-menerus dikembangkan. Ada unit Ratu Boko yang di bawah Balai Pelestarian Kebudayaan itu juga terus melakukan pembukaan struktur-struktur baru, kemudian bangunan temuan-temuan baru juga terus diupayakan. Jadi kemudian ada tambah lagi beberapa struktur yang belum terbina, itu juga diupayakan untuk dipugar. Kemudian kalau sisi wisata sendiri itu sudah cukup lengkap, cuman nanti kemudian akan tetap tidak bisa memungkiri adanya penataan ulang, sehingga wisatawan akan lebih nyaman, masuk juga lebih tidak hanya menikmati candi juga, tapi juga ada atraksi yang lainnya, termasuk juga beberapa nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat itu juga secara rutin itu ditampilkan di halaman situs Ratu Boko. Oke, baik. Lalu izin bertanya, untuk kegiatan atau event-event besar di Candi Ratu Boko sendiri sering nggak, Pak? Kalau misal Sering banget. Contohnya Gala apa? dinner, kemudian kita lihat beberapa kali itu ada konser musik juga, ya. Kemudian event seperti international meeting itu juga sering juga di sana. Kemudian apalagi ya yang menampung budaya lokal itu setiap minggu Upacara adat bisa. adat, ya. Kemudian kesenian tradisional lokal itu setiap minggu diwadahi di sana, bahkan kemudian difasilitasi oleh PT Taman Wisata Candi Ratu Boko. Oke, baik. Lalu selanjutnya seperti yang kami ketahui kan Candi Ratu Boko ini menyediakan fasilitas restoran sama kafe ya, Pak. Nah, itu gimana, dan menurut Bapak kenapa Ratu Boko sendiri membangun resto dan kafe yang nggak dipunyai candi lain? Dari sisi geografisnya sendiri, dari sisi tata lahannya sendiri, Ratu Boko itu sudah menampilkan satu kondisi yang sangat memungkinkan untuk ditata ulang oleh para ahli, sehingga menampilkan satu atraksi wisata yang berbeda dengan situs percandian. Kalau situs percandian biasanya kan ada satu komplek bangunan, kemudian dilingkupi oleh halaman yang luas. Kalau ini enggak, ini ada halaman luas,
ada terasering, ada bertrap-trap, kemudian ada pepohonan, vegetasi yang lebat dan itu asli, kemudian pemandangan di sekitarnya karena itu berada di satu perbukitan sehingga bisa menampilkan view yang lebih baik daripada percandian yang lainnya. Jadi itu menarik, iya. Jadi kalau umpamanya di sana ada wisata kuliner, ada restoran dan lain sebagainya, ya lumayan menarik walaupun harus diakui harganya lebih tinggi daripada di lingkungan sekitar. Karena pangsa pasar yang dituju itu biasanya wisatawan lokal, tetapi orang luar daerah, apakah itu dari Jakarta, dari ibu kota, atau dari luar pulau. Kalau enggak, malah sebagian besar yang masuk ke situ adalah wisatawan asing. Ya. Menarik juga ya. Berarti emang Ratu Boko ini bisa memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di sekitarnya. Betul, ya, Pak? iya. Oke. Nah, terkait ini Pak, mitos terkait omongan-omongan di luar kalau Candi Ratu Boko ini mempunyai mitos seperti salah satunya bahwa jika bawa pasangan itu pasti akan putus. Nah, sedangkan di Ratu Boko sendiri seperti yang saya ketahui itu biasanya sering digunakan sebagai lokasi prewedding, foto gitu. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak terkait mitos tersebut? Kalau yang mitos itu di Candi Prambanan, bukan Ratu Boko. Kalau yang di Ratu Boko malah saya belum pernah mendengar mitos tersebut. Tapi kalau orang pacaran ini ya sedikit keluar dari tema kajian ilmiah ya. Jadi yang berkembang di masyarakat, mitosnya kalau orang pacaran ke Candi Prambanan bukan ke Boko, itu malah pacaran kemudian putus. Tapi ternyata juga banyak sekali yang di Prambanan jadian dan sampai punya anak cucu, mungkin ya itu juga banyak juga, tidak ada masalah. Itu hanya berkembang mungkin dari sisi cerita tentang Bandung Bondowoso ya, kemudian dia melamar Loro Jonggrang ditolak, kemudian itu mungkin sisi faktor legenda seperti itu. Walaupun cerita legenda itu kan hanya untuk memudahkan, dari sisi faktualnya tidak seperti itu. Cerita legenda itu dibuat oleh masyarakat, disusun oleh masyarakat dan disebarluaskan oleh masyarakat itu untuk mempermudah cerita sebuah kejadian satu tempat seperti itu. Nah, kalau di Ratu Boko sendiri itu cerita yang berkembang yang pernah saya dengar itu adalah tempat asal muasalnya Bandung Bondowoso. Nah, apakah ini benar? Kajian folklor itu mungkin iya, tetapi kalau kajian arkeologis tidak, itu berbeda gitu. Jadi kita kemudian harus membedakan antara kajian legenda dengan kajian arkeologis. Kajian arkeologisnya kan ada prasasti yang menyampaikan tentang sebuah wihara yang dibangun oleh Rakai Panangkaran untuk membentuk sebuah keraton, sebuah tempat pemukiman seperti itu. Kalau yang dari sejarah itu tadi yang itu ada yang bilang itu punyanya bapaknya Loro Jonggrang. Iya, tetapi kan dari legenda. Tokoh Loro Jonggrang di sini adalah tokoh legenda. Iya. Oh. Berarti yang bukti faktanya itu yang dari prasasti itu ya. Betul. Lalu kita ganti topik ya Pak ya. Nah, di Candi Ratu Boko sendiri ini pengelolanya selain dari Badan Pelestarian Balai Pelestarian Cagar Budaya. Balai Pelestarian Kebudayaan BPK ya. Itu ada lagi PT Taman Wisata Candi Prambanan, Borobudur dan Ratu Boko. Jadi dibagi dua. Kalau yang Balai Pelestarian Kebudayaan itu menangani pelindungan dan pengembangannya. Sementara kalau yang PT Taman Wisata itu mengelola pemanfaatannya dalam bentuk wisata dan pertamanannya. Seperti itu. Jadi ada pembagian tugas. Sementara kalau BPK itu adalah instansi pemerintah murni menggunakan dana APBN. Kalau yang PT Taman Wisata adalah swasta di bawah pemerintah, Persero, itu yang mengelola uang dari tiketing dan
kerjasama dengan pihak ketiga seperti itu. Tadi kan Bapak menyebutkan PT TWC. Nah, berarti untuk biaya pengembangan dan pelestarian candi itu aliran dananya bagaimana Pak? Dari TWC ke BPK? Tidak. Jadi untuk pelestarian dan pengembangan percandian itu PT TWC itu kan mengelola tiket. Iya. Kemudian dari tiket, taruhlah tiketnya seharga Rp10.000. Nanti akan ada bagi hasil, diserahkan dulu ke pusat, ke Jakarta. Kemudian dari Jakarta yang 10.000 itu akan dibagi-bagi. Yang taruhlah yang 8.000 itu kembali ke taman wisata, yang 2.000 atau seperti apa kita tidak tahu mekanisme pembagiannya, tapi ada pembagian hasil yang khusus pembagian kepada kepada BPK itu dikembalikan lagi untuk perawatan dan pemeliharaan percandian. Itu seperti itu. Lalu menurut Bapak dari BPK sendiri upaya-upaya perlindungan dan perawatan candinya itu sudah cukup atau belum? Masih terus kita kembangkan. Tadi kita sudah menjelaskan tetap kita mencoba mengungkap kembali banyak sekali struktur yang masih belum terbuka dan belum terungkap. Kemudian masih banyak sekali hal yang masih belum bisa dikaji, seperti koneksitas antar struktur di sana, koneksitas antar bangunan, kemudian secara keseluruhan fungsional keraton itu seperti apa, itu belum terungkap secara penuh seperti itu. Jadi kita di BPK ini salah satu tugasnya adalah menelurkan kajian-kajian ilmiah seperti itu. Lalu selanjutnya membahas terkait aksesibilitas menuju Candi Ratu Boko ini. Nah, menurut Bapak aksesibilitas ini sudah sangat memadai bagi seluruh wisatawan atau tidak? Belum. Soalnya belum. Kita ada 2 akses ke sana. Sebenarnya ada seingat saya yang anak bulan dulu di sana itu ada 3 akses. Ada 3 akses. Satu lewat bawah lewat jalur bis. Nanti masuknya lewat restoran, dekat restoran. 2 lewat belakang, nanti aksesnya langsung masuk ke parkiran. 3 itu ada tatanan anak tangga. Tatanan anak tangga ini tidak pernah dibuka. Tidak pernah dibuka karena ini temuan arkeologis ya. Dulu kita waktu tahun 90-an kita jalan-jalan, kemudian kita dikasih tahu ada tatanan anak tangga asli untuk menuju ke komplek candi. Itu ada, tetapi yang tatanan anak tangga ini tidak pernah dibuka untuk umum. Jadi sekarang digunakan khusus untuk karyawan. Nah, 2 akses ini kayaknya kurang memenuhi karena kurang memadai. Salah satunya ada ruas jalan yang kurang lebar sehingga ketika berpapasan ya bertemu itu masih kurang nyaman. Kemudian ya memang medannya yang agak menanjak itu, jadi masih perlu pengembangan lebih lanjut seperti itu. Terus lalu ini pertanyaan terakhir ya Pak dari saya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan pertanyaan tambahan. Nah, menurut Bapak itu ada nggak unek-unek yang belum yang menurut Bapak itu kayak harus diubah atau apa gitu yang menurut Bapak itu melanggar dari konsep pelestarian atau apa gitu? Untuk sementara ini belum ya. Jadi tetap harapan kita anggaran untuk pengkajian, kemudian rehabilitasi struktur itu unek-unek kita ya paling cuma di itu aja. Anggaran untuk kajian dan rehabilitasi struktur itu mohon bisa ditingkatkan sehingga ketika suatu saat itu sudah terbina dengan baik, wisatawan itu akan lebih puas. Jadi ketika masuk di sana tidak hanya melihat batu yang masih teronggok atau belum tertata,
tapi sudah tertata dengan baik, sudah tersampaikan informasi dengan baik, dan masyarakat ada diharapkan ada guide. Cuman dengan membaca informasi pun masyarakat sudah mendapatkan, dengan membaca tulisan atau secara online pun dengan barcode gitu, masyarakat sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka. Gitu. Menurut Bapak, dari yang dikelola oleh TBC ini kan ada Candi Ratu Boko, Candi Prambanan, Candi Borobudur Sewu. Nah, ini menurut Bapak posisi Candi Ratu Boko dibandingkan dengan candi yang lain sama. apakah lebih unggul? Oh, sama. Sama. Kalau menurut penglihatan kita sama. Jadi kuantitas pengunjung Ratu Boko mungkin lebih sedikit daripada Candi Prambanan, karena secara posisi itu ya, secara geografis itu jauh lebih strategis yang di Prambanan. Tapi kalau dibandingkan dengan Sewu, orang akan lebih mengenal Candi Ratu Boko daripada Candi Sewu. Seperti itu, karena Candi Sewu ada di belakang, kalau Ratu Boko itu sendirian terpisah. Dan secara logis juga, orang kalau mau ke Candi Sewu itu cukup membayar di Candi Prambanan, sementara ke Boko harus membayar sendiri lagi, kan seperti itu. Terkait tadi tiket masuk yang tadi Bapak jelaskan, yang pintu masuk. Nah, itu kan di Ratu Boko sendiri itu ada papan tiket terusan. Misal kalau ke Ratu Boko Bisa sama itu. Prambanan itu segini. Nah, itu perpindahan dari destinasinya itu nanti disediakan transportasi lokal atau Setahu kita pakai shuttle. Oh, ada shuttle-nya. Oh, dan shuttle itu juga bayar lagi. Oh, berarti shuttle-nya itu di luar harga yang tiket terusan itu ya, Pak? Saya seperti itu. Kalau udah tahu berapa Pak shuttle-nya? Nggak tahu. Oh, itu berarti dari eksternal ya, Pak? Iya, itu urusannya PT Taman ya. Jadi kalau seperti kita yang di BPK ya mungkin yang tahu ya cuman bos-bos saja. Kalau yang bos pun kalau ditanya harga tiket belum tentu tahu juga. Karena itu benar-benar dikelola oleh PT Taman Wisata, ada tiket, ada ada shuttle, ada kereta kelinci, ada yang mobil listrik itu, golf car. Itu bisa ya Pak dari Boko ke Prambanan? Setahu saya tidak pakai shuttle, ada shuttle-nya memang. Ada pakai Elf. Elf, kalau Elf itu sih Pak tadi ketemu, tapi kalau shuttle. Kalau shuttle-nya itu. Oh, itu shuttle. Itu shuttle yang mobil golf itu enggak ya Pak? Itu golf. Itu golf itu bukan shuttle. Itu golf car itu yang hanya di Sewu sama Prambanan. Sewu Prambanan aja. Dan itu kan sangat mahal. Golf car itu pernah saya lihat itu 250 hanya untuk muter aja. Itu bagi satu orang apa satu rombongan? Satu rombongan taruhlah satu rombongan satu orang ya, namanya kan satu orang. Kalau itu kan ada 6 seat kalau nggak salah. Iya. Lumayan dari gantinya. 250. Itu tahun berapa? Oh, berarti kalau untuk tahun sekarang mungkin bisa lebih. Tambah lagi ya? Bisa tambah lagi. Ada lagi? Yang lain? Oh, ini Pak, kan kalau di Ratu Boko sendiri kan jam tutupnya jam 5 sore sampai setengah 6 sore ya Pak. Sedangkan tadi Bapak menyebutkan bahwa kita bisa sunset. Nah, itu ada tiket lagi. Oh, ada tiket lagi. Ada bayar lagi dan lebih mahal. semua itu bisa diuangkan. Setahu saya semua itu bisa diuangkan. Berarti emang target pasarnya udah beda ya Pak ya? Iya. Memang yang Berarti itu nanti tiketnya include di tiket masuk apa kita? beda. Saya nggak tahu, tapi ada tiket lagi dan itu lebih mahal. Oh gitu. Kalau Cuma sunsetan aja ya Pak ya? sunset. Itu nanti ada sunset. kayak tempat khususnya gitu apa gimana Pak? Kalau Ada tempat khusus. oh gitu. Sebenarnya ada tempat sunset yang jauh lebih baik dengan harga yang lebih murah. Gimana itu? Candi Ijo. Oh iya. Candi Beda. Ijo. Tebing Breksi masih naik lagi. Bukan Candi Abang, beda ya? Candi Abang itu sana. Iya, itu Kalau- juga bisa buat sunsetan Pak kayaknya. Mana? Gratis. Kalau itu gratis ya, bukit toh. Iya, di bukit. Pundukan toh. Bukan Iya. ada. Kenapa lebih bagus sunsetnya di Candi Ijo Pak ketimbang yang di Ratu Boko? Kalau di Candi Ijo kita bisa lihat secara langsung
bandara 1, Oh, bendera. kemudian horizon 2, Oh, kota iya. Jogja 3. Jadi itu yang jadi pembeda. Ya mumpung sekarang jalan-jalan sana rantai hijau tapi membayar. Tapi nggak tahu boleh masuk atau enggak, nggak tahu saya. Tapi kita beberapa kali, kalau saya kan orang sini toh, Tapi di sana itu nanti juga ada kayak tiket khusus buat sunset gitu. tahu nggak? saya enggak. Oh, berarti udah include tiket masuk doang gitu Pak? Kalau yang di mana? Di Candi Ijonya. Oh, Candi Ijonya. Iya. Candi Ijonya saya nggak tahu apakah bisa masuk di sunset atau enggak. Tapi ketika jam saya beberapa kali itu tidak di sunset. Tapi orang-orang pada cerita tentang sunset di Candi Ijo. Itu cantik banget. Kemudian bisa melihat sunset dari celah 2 candi ini. Oh. Tapi nak mendung kayak gini kan ya Susah. Mataharinya nggak nongol. matahari nggak nongol, bandara aja nggak kelihatan. Saya ada pertanyaan lagi Pak. Yep. Itu tuh awal penemuan Candi Ratu Boko tuh bagaimana Pak? Aduh, butuh sinau itu. Oh belum. Oh terus ini saya juga mau memastikan. Aku lagi Kan- Dek, ya. Kita jawab deh. Kemarin saya sudah coba cari sih Pak, Nggak nemu? nemu. Oh, nemu toh? Iya, Jawab. itu dari ini. Jadi itu ada seorang dari Belanda itu datang. Di Jerman. Belanda apa Jerman ya? Itu dia melakukan dia menemukan terus dilaporkan dalam Van Holtz dalam laporan Van Holtz. Nah, itu terus habis itu ditemukan itu yang prasasti Abayagiri. Ya. Nah, di prasasti Abayagiri itu disebutkan rajanya Panangkaran. Nah, lalu habis itu ditemukan lagi prasasti lain itu yang Yang menyebutkan loh. Iya, yang Panti Asih, menyebutkan. Wanwa Tengah 3 itu toh. Ya, Karena ya. memang bernama Panangkaran itu memang disebutkan di beberapa prasasti tersebut. Ada Manti Asih, ada Wanwa Tengah 3. Itu Manti Asih itu temuan di Magelang, Wanwa Tengah 3 temuan di Temanggung. Itu di 2 prasasti itu disebutkan tata urut raja-raja dinasti Sailendra. Dimulai dari Sanjaya sendiri, kemudian ditengara oleh ahli-ahli asing sebagai satu dinasti tersendiri, nama Sanjaya. Karena Sanjaya itu jelas-jelas beragama Hindu, sementara anak-anak Sanjaya itu beragama Buddha. Gitu. Salah satu yang beragama Buddha itu adalah Panangkaran ini. Tapi ada prasasti lain yang mengatakan Panangkaran dan Pikatan itu adalah pendiri Kompleks Siwa. Kompleks Siwa itu apa sih Pak? Kompleks Siwa itu ya sini Prambanan ini. Panangkaran itu masih beragama Hindu, punya istri Pramodawardhani yang dikasih persembahan Candi Sewu. Berarti kalau yang pemerintahnya Rakai Walaing itu Kombayoni yang Itu perubahan masa- jadi keraton. Masa kemudian, Oh, itu setelahnya. iya, sebentar ya, Iya, Pak. itu tinggal dulu. Saya Wanwa Tengah 3. Ya kalau tadi kan waktu kita observasi di sana sambil take video untuk footage itu kan Pak, dari arah kita menghadap ke candinya, kalau belok kiri itu kan ada tangga naik ke atas itu kan Pak. Nah di situ tuh tadi saya ngelihat pendopo, terus di situ ada kayak patung. Itu patung dewa apa ya Pak? Yang di atas. Apa ya? Patungnya cuma satu gitu. Tadi kayak dewa. Ya emang dewa. Oh iya. Sik toh. Ada fotonya nggak? Di video. Video. Di HP. Oh, Kepo itu aja sih. sekepo. Boleh lihat nggak? Ya paling nanti ya Pak ya. Oh ya udah. Jadi Berarti dikip buat nanti aja. oke. Sama ini sebelum kita naik tangga itu kan kayak ada bangunan juga, kayak ada tangganya, terus di atasnya tuh datar dan di tengahnya tuh ada kotak itu. Bokor. Pendopo. Candi Bokor. Oh, Jadi itu Candi Bokor. candi persembahan. Itu kan? Oh
namanya kalau nggak salah namanya Candi Persembahan ya. Ada di situ itu, jadi ada anak tangga, kemudian anak tangga, kemudian belok kanan toh. Nah di atas itu ada namanya Candi Persembahan. Jadi kan pintu masuk, Ya. pintu masuk, lihat karo ngeling-ngeling ya, karena saya sangat jarang ke sana juga. Kemudian setelah pintu masuk gerbang toh, nah nanti kalau mau ke kedaton sebelah kanan, Mm-mm. nah sebelah kiri itu nanti ada candi di atas, ada pendopo toh. Ya, yang pendopo. Nah itu Candi Persembahan kalau nggak salah namanya. Nah patungnya ini yang saya belum pernah lihat. Tapi kalau mamanya lihat lihat ciri fisiknya mungkin kita bisa ngomong. Kurang lebih kayak itu sih Pak patungnya. Itu kayak gitu. Mana? Itu yang di depan. Itu Buddha itu. Tapi Itu Buddha gayanya itu. bukan kayak gitu sih, lebih Ya. kayak tangannya aja. Itu Buddha itu. Tapi jujur tadi keliling ke Candi Ratu Boko capek banget Pak. Nggak Ya belum sempat ke goa terus Luar. turun Ya. yang ke kanan itu jauh Ya banget. memang mau mendapatkan energi di sana. Pas belum makan seharian tadi langsung ke sana Pak. Lah ya mau mendapatkan energi di sana. Gimana Pak? Ngerti siapa itu Pak? Oh. Duduklah di kedaton. Aduh. Loh, aku ini ngomong karena aku pernah ngancani nemenin seseorang. Ya aku karena aku ora paham ya, aku nggak paham, tapi dia pejabat tinggi negara. Kemudian dia duduk di tengah. Kemudian aku disuruh minggir, dah dia diam di situ agak berapa lama. Nah, satu, yang kedua ada satu tempat yang berbahaya juga, di belakang itu ada keputren. Iya, iya. Keputren itu ada beberapa kolam. Nah ada salah satu kolam itu yang kata orang itu nyedot, Nyedot apa Pak? ngajak kita nyemplung. Oh. Itu kata orang ya, kita nggak, dan cerita orang juga sudah beberapa kali ada orang yang nyemplung dan dia kembali, tapi sudah nggak ada nyawanya. Oh berarti udah banyak korbannya ya Pak? Ya tidak banyak lah ya, mungkin ya aku Yang mendengar baru diminati dua. Yang diminati. Tapi kolamnya tuh dalam apa enggak Pak sebenarnya? Ya nggak tahu, Oh. kita nggak tahu. Jadi kayak bukan jenis pemandian gitu apa gimana? Berarti nggak Ya, bisa dulu buat kemudian berarti nggak kalau bisa, sekarang nggak bisa. sangat tidak disarankan untuk apa ke sana menggunakan tersebut. Nih Rake Panangkaran itu 746. Nah di atas Rake Panangkaran itu masih ada Sanjaya. Jadi Rake Panangkaran itu adalah Anaknya. raja kedua. Rake Panangkaran adalah raja kedua. Di atasnya ini adalah anak turun dari dari Sanjaya. Oh, Sanjay. Panangkaran, Panaraban, Warak, Dyahkula, Garung, Pikatan. Nah, Pikatan inilah yang masanya pembangunan Prambanan. Berarti lebih lama Ratu Boko ya daripada Prambanan. Nah, Walaing ini kaitannya dengan ada cerita tentang perebutan kekuasaan. Saya ingat nama Walaing itu. Itu jadi tempat ini Pak, pertempuran. Jadi pertempurannya antara Prambanan dan Ratu Boko. Tetapi sebenarnya kan Prambanan dan Ratu Boko sendiri beda fungsi. Salah satu hal yang bisa mengkaitkan adalah di sanalah di Ratu Boko itu tempat pemukiman. Kemudian ketika akan melakukan upacara keagamaan itu karena sifatnya kerajaan, mereka melaksanakan upacara keagamaan di Prambanan. Pada masa kemudian ketika Buddha itu menggantikan agama Hindu, tempat pemujaannya berpindah ke Sewu dan Laosan. Gitu ceritanya. Iya Pak, mau tanya Pak, Candi Ratu Boko itu kan situs budaya nih Pak. Nah itu apakah ada kegiatan rutin dari para ahli arkeolog gitu untuk ngecek perawatan gitu? Oh pasti kalau itu. Berapa Pasti. kali Pak? Oh tidak berapa kali, kan salah satu pembuktiannya adalah kita punya unit tersendiri, unit di bawah Balai Pelestarian Kebudayaan yang memang menangani Kantor unit itu ya Pak? Iya. Ada, yang kemarin Iya. kita ke sana itu. Iya, Oh, walah. iya. Makanya tadi
saya mau memberikan rekom jangan ke PT Taman tetapi ke kantor unit. Nah, nanti kalau ke kantor unit pasti akan ditanya tentang persuratan, cukup menyerahkan surat yang tadi dibawa. Kemarin sudah ke situ Terus temu sama Mbak Septi. sama Nah, petugasnya situ. Pak Joko. Pak Joko ya. Mm-mm. Pak Joko. Mm-mm. Terus bapaknya tuh lagi telepon sama komandan, sama atasannya. Nah itu katanya harus ada apa? Harus Surat sudah jawaban. dari BPK. Berarti apa? Nah kemarin Sebenarnya tugas, ada tugas kemudian berkaitan dengan hal seperti ini, nelpon aku. Nanti kan kamu sudah cukup bawa surat itu aja, surat. Kalau udah surat, pasti akan diminta jawabannya dari sini, pasti iya, itu. Tapi kalau sudah bawa surat itu, kamu udah aman, Pak. Jawabannya sedang diproses. Jawabannya sedang diproses. Gitu. Berarti nanti untuk suratnya itu ditujukan kepada yang Kepala kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. soalnya yang sekarang kita bawa itu kop suratnya yang terhormat kepada pengelola destinasi wisata Candi Ratu Boko, jadi nggak diterima gitu. Ya, komunikasi dulu. kemarin soalnya belum punya kontaknya bapaknya, belum dikasih sama. Loh, sudah. Loh, kemarin kan udah ketemu kita. Iya, tapi itu kelompok lain, saya cuma bantu. Nah itu belum dikasih sama kontak bapaknya. Pak, saya mau tanya. Nah, terkait yang Candi Ratu Boko tadi, itu tuh ada kayak musim kunjungannya gitu apa enggak, Pak? Kayak Musim wisata, kunjungan? Iya. Dominan bulan apa, terus waktu Kayaknya musim. hampir sama dengan, jadi peak seasonnya itu biasanya tetap lebaran, kemudian musim liburan sama akhir tahun. Terus itu nanti Secara umum semisal, Prambanan seperti itu. semisal yang tempat parkirnya kan setahu saya cuman yang di atas dong. Siapa bilang Masih tempat ada lagi, Pak? kantong parkirnya itu ada di bawah dan di atas, ada 2 kantong parkir. Oh. Iya, kantong parkirnya itu yang di atas pun ada, kalau nggak salah itu ada 3 level. Oh, gitu. Iya, itu kan tadi parkir sepeda motor toh. Iya. Iya. Di sepeda motor, dekat sepeda motor itu ada mobil, atasnya ada mobil, atasnya lagi ada. Seingat saya ada 3 leveling parkir Kalau yang mobil. motor cuma satu. Sepeda motor katanya cuma 1. Nah, yang bawah yang Bis. yang bis itu juga parkir mobil juga. Itu lumayan luas juga. Itu di mana Pak yang bawah? Nggak lihat. Oh, nggak lihat. Tadi ada jalan masuk lumayan lebar itu untuk bis. Dekat dengan masjid. Dulu ada kayak kecelakaan gitu nggak, Pak? Nggak tahu. Saya kan tadi kan waktu ada yang tanjakan curam gitu kan, Pak. Terus yang di sampingnya tuh nggak ada pembatasnya Yap, gitu. betul. Takutnya kan kalau yang semisal kayak di Imogiri itu kan kayak ada ban-ban di samping-samping. Belum sampai seperti itu ya. Jadi tidak securam Imogiri juga. Soalnya cuma Iya. sebentar ya Pak curamnya. Iya, sebentar. jalannya cuma sebentar, cuman jalan sempitnya juga lebih pendek. Iya sih. Jadi besok harus ditingkatkan lagi. Ya, pasti. Kalau di sekitar Ratu Boko sendiri itu ada CCTV nggak Pak buat mantau Pasti pengamanan? ada. Oh, ada. Pasti ada. Jadi Tapi nggak kelihatan apa? ya CCTV itu kan Rahasia. juga sirkuit. Tapi CCTV. Ya pasti kan disembunyikan lah. Seperti ini kita duduk di sini kan juga terpantau CCTV juga. Apalagi ini sudah di luar jam kantor ya, Itu Pak. Iya, jadi kantor ini kantor ini terpantau CCTV kecuali di dalam ruangan. Sebenarnya kalau tadi kita pas jam kantor sebelum jam 4 tadi kita bisa duduk di VIP, kita sambil minum teh ngobrol kan gitu. Nah, Kemarin sudah Pak. Oh, kemarin sama Pak Bagus juga.